Kali ini kita akan membahas tentang deadline pada podcast refleksi. Apa sih pentingnya deadline? Deadline itu adalah suatu istilah dan itu dialami ataupun dimiliki oleh siapa saja yang bekerja, ya kan? Ketika membangun rumah, maka itu juga kita akan berbicara tentang deadline, ya kan? Ketika kita mengerjakan suatu proyek, ya nilainya miliaran bisa saja, nilainya ratusan ribu, mungkin apapun itu juga diperhatikan dengan adanya tenggat waktu, dengan deadline. Mungkin bagi sebagian orang ataupun bagi saya terutama, itu justru menjadi suatu hal yang lazim, menjadi bagian dari pekerjaan saya, lazim dalam bagian dari kehidupan saya, karena seseorang itu pada dasarnya itu terkadang itu terjebak dengan deadline, dan kita itu tidak bisa gitu kan menghindari deadline, karena ya kita itu kan hidup bersama dengan orang lain, bekerja juga dengan orang lain, kerja mungkin saja untuk orang lain, ya kan, hidup kita juga bersama dengan orang lain, dan deadline itu menjadi suatu hal yang mau nggak mau tidak bisa kita hindari. Terus pertanyaannya, kenapa orang itu banyak sih bekerja itu kan ketika mepet deadline, mengerjakan suatu proyek mepet deadline? Mahasiswa saya ya kebanyakan juga mengerjakan sesuatu itu juga ngikutin deadline. Deadline-nya kapan? Malam besok baru malamnya dikerjakan. Deadline-nya kapan? Minggu depan baru itu dikerjakan. Bagi saya terutama gitu kan, deadline itu justru menjadi suatu kekuatan yang sangat powerful, kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi saya pernah membaca suatu penelitian bahwa ketika seseorang mengerjakan sesuatu mendekati deadline, itu di situ ada hormon adrenalinnya itu bergerak ataupun keluar semua ataupun bergerak sangat cepat. Karena apa? Karena adanya pengaruh deadline. Orang itu dibikin tergesa-gesa, orang itu dibikin agak sibuk, tergesa, mengeluarkan segala pikirannya, segala hatinya, segala emosinya untuk menyelesaikan itu. Ketika kita bisa mengerjakan itu, dan kekuatan itulah yang dimanfaatkan oleh sebagian besar orang untuk bisa menjadi energi mendorong agar apa yang kita kerjakan itu bisa cepat selesai. Demikian ketika apa yang kita kerjakan bisa cepat selesai, maka ya ini diselesaikan. Misalnya selesainya jam 24.00, maka kita akan mencoba mengerjakan tugas itu agar cepat selesai di sebelum jam 24 atau jam 00. Ini juga menarik bagaimana orang itu memanfaatkan energi yang sangat powerful, yaitu berupa deadline itu menjadi sesuatu kekuatan yang maha dahsyat untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Ketika seseorang kita berikan deadline, ya kan, sebenarnya ketika saya akui, ya, ataupun kita semua akui, ketika orang mengerjakan sesuatu proyek, padahal biasanya sudah diberi jangka waktu yang lebih dahulu, lebih lama, 2 bulan, 3 bulan. Ketika saya memberikan tugas kuliah itu kan kepada mahasiswa, itu biasanya di awal semester, dengan waktu pengerjaan bisa saja 1 bulan, bisa saja 2 bulan, ya. Tetapi kan kebanyakan mahasiswa yang aku mengerjakan itu kan mendekati deadline. Apakah mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi suatu, apakah mereka memanfaatkan konten itu untuk menjadi suatu kepentingan dirinya sehingga energi itu bisa datang ketika orang mengerjakan sesuatu, ketika jauh
hari dari deadline itu justru akan menjadi suatu kelemahan karena tidak memiliki energi yang powerful tersebut, yaitu balik lagi dari suatu kebiasaan. Alangkah baiknya, saya bukan mengajak bahwa seseorang itu harus mengerjakan sesuatu ketika mendekati deadline, ketika karena ada energi yang besar, ketika ada semangat yang powerful, ketika ada hibah, ada wairoh, bukan hibah, ada wairoh, ada apa ya, atmosfer yang mendukung, bukan itu. Tetapi pada dasarnya dengan deadline itu kita sebenarnya bisa manajemen waktu yang baik, karena deadline itu kan umumnya sudah ditentukan kan, tenggat waktunya berapa menit, tenggat waktunya terus dikerjakan dengan berapa lama, tenggat waktunya kapan, jam berapa, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya itu kita diperlukan manajemen waktu. Alangkah baiknya kita memiliki suatu plan yang sangat jelas. Ketika kita tidak memiliki manajemen waktu yang jelas, maka ya kita akan selalu terjebak dengan deadline. Ketika seseorang itu terjebak dengan deadline, maka energinya akan lebih banyak terkuras. Karena apa? Energi itu kan sudah dikeluarkan ketika deadline. Kita mendapatkan energi yang sangat besar yang berasal bisa saja dari dalam diri kita, tetapi kita juga membuang energi yang sangat besar juga. Karena itu kalau dalam secara definisi dengan deadline itu adalah, di dalam definisi jelas deadline itu adalah sangat jelas bahwa deadline itu adalah suatu hal yang bisa dikatakan menyiksa bagi sebagian kalangan yang tidak bisa menikmatinya. Bisa juga itu menjadi suatu angin surga bagi orang tertentu, mungkin seperti saya gitu kan, untuk bisa memanfaatkannya. Ketika kita berbicara deadline dalam perspektif psikologi misalnya ya, bahwa ketika seseorang itu ditekan, ketika seseorang itu ditekan, maka dia akan berpikir dengan segala cara untuk menghadapi tekanan tersebut. Ketika seseorang itu didorong untuk menyelesaikan deadline itu, maka dia juga akan bergerak melakukan apa saja untuk menyelesaikannya. Itulah sebenarnya kekuatan deadline. Deadline itu berkaitan dengan psikologi dalam pikiran kita. Ketika semakin kita orang itu terdesak, maka dia akan semakin kreatif. Ketika orang terdesak misalnya tidak memiliki pekerjaan, maka dia bagaimana cara meminta otak agar bisa tetap memiliki uang, tentunya dengan cara-cara yang halal. Ketika seseorang misal dipaksa oleh kondisi keluarganya untuk berdagang, padahal dia tidak suka berdagang, dia akan memutar segala cara, segala pikirannya untuk berpikir bahwa bagaimana sih cara yang terbaik untuk berdagang, padahal dia tidak suka. Kadang-kadang deadline itu mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tidak kita sukai itu justru baik untuk kita. Sesuatu yang harusnya kita hindari tapi harus kita kerjakan, sesuatu yang harusnya kita buang jauh-jauh tetapi itu dekat dengan dunia kita. Itulah deadline. Bagaimana kita mengelola, memanage deadline menjadi suatu kekuatan yang powerful. Tapi kita akan berbicara tentang psikologis, bagaimana ketika seseorang itu deadline, selain kreativitas, selain inovasi yang akan muncul, tetapi terkadang-kadang kita berbicara tentang kejelekan deadline. Dia tidak ada kesempurnaan di dalam deadline dibandingkan dengan orang yang terbiasa dengan planning, dengan eksekusi yang tepat waktu, dengan
ketetapan dalam pekerjaan, ketepatan dalam pengerjaan, deadline itu memang kalah. Karena di dalam deadline itu ada kekuatan di dalam diri kita yang ikut bermain, tetapi itu faktor aspek psikisnya. Tapi ketika kita berbicara tentang orang yang kedisiplinan, ya, orang yang disiplin, itu kan mereka berbasis kepada perencanaan atau eksekusi, di mana deadline itu justru itu dihindari, justru itu dijauhi, karena mereka jauh-jauh mengerjakan sesuatu itu dengan tidak deadline. Jadi Anda tinggal memilih Anda yang akan terjebak dengan deadline mengerjakan sesuatu itu berbasis dengan deadline, atau Anda memilih dengan orang-orang yang anti deadline. Kalau saya secara pribadi, saya adalah orang yang bisa saja mengerjakan dua-duanya. Tetapi 80% itu adalah berkaitan dengan deadline. Ya enggak, 70%. Tapi 30% itu adalah berbasis pada perencanaan, berbasis kepada time management, berbasis kepada kekuatan persiapan yang kuat. Karena ketika deadline itu ya kita akan terjebak dengan ketidaksempurnaan. Tetapi karena apa? Waktu untuk mengevaluasi, mau reread, membaca ulang, waktu untuk berefleksi akan semakin sedikit, berbeda dengan orang-orang yang anti deadline. Jadi alangkah baiknya sebenarnya kita, terutama saya, itu harus belajar bersama untuk jangan tergantung pada deadline, jangan tergantung pada kekuatan yang menjebak, kekuatan powerful yang bisa menjadi kita, mengeluarkan energi kita untuk bekerja secepat-cepatnya, sekeras-kerasnya itu karena faktor deadline. Tetapi pada akhirnya energi kita itu akan terkuras. Alangkah kita punya berpikir lebih matang, berpikir dengan penuh perencanaan, berpikir untuk terus berkembang, berpikir untuk melakukan time management yang baik. Jadi ketika saya masih tergantung dengan deadline, saya juga berusaha sekuat tenaga, sekuat pikiran untuk berusaha untuk time management. Tapi ketika berkaitan dengan deadline itu memang tetap susah, karena deadline itu kadang-kadang itu menjadi suatu kebiasaan, dan itu menjadi suatu kebiasaan yang nggak mau itu bisa dikatakan itu adalah suatu kekuatan yang menjebak, kekuatan yang tidak seharusnya dikembangkan, dan itu seharusnya juga menjadi suatu refleksi bagi kita bahwa seharusnya kita tidak terlalu bergantung kepada deadline, tapi kita harus selalu berikhtiar memanage, mengelola segala sesuatunya itu dengan baik, dengan terencana, sehingga kita bisa melakukan evaluasi lebih mendalam, kita bisa melakukan sentuhan yang tidak terpisah dan lain sebagainya. Saya kira itu demikian dalam podcast saya yang diskusinya tentang deadline di refleksi, ya, di podcast refleksi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga kasih opini di kolom komentar, share jika memang video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.